pembelajaran, Ibu harap untuk melihat sampah di sekitarnya dulu, kalau ada diambil. Terus bangkunya dirapiin dulu ya. Oke, dirapiin. Oke, baik. Sudah siap semuanya? Belajar siang hari ini? Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kelas 7A bukan? Iya. Baik, Masya Allah kompak semua ya. Iya. Semangat deh. Oke, ini Ibu absen dulu. Nanti kalau yang nggak hadir kasih tahu ya. Oke, Istiqomah hadir. Resti Humaira hadir. Isman hadir. Lulu hadir. Deza hadir. Aura hadir. Indira hadir. Naura hadir. Larissa ya? Larissa Afrika apa Aprila? Oh, Lia, maaf ya ibu salah panggil. Rara Salsa Echa Saidah ya? Saidah Safia Najah Aulia. Mana Aulia? Ya nama Ustazah Aulia ya namanya. Syakira Syifa Aprisa. Oke, ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua? Hadir. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ice breaking dulu. Tahu ice breaking? Ice breaking itu perenggangan. Kan misalkan kita kalau belajar kan pasti bosan ya kalau belajar terus, jadi ada namanya ice breaking, perenggangan biar semangat. Oke, semuanya untuk berdiri dulu. Oke. Oke. Ini namanya ice breaking ringan. Dengerin dulu instruksi Ibu. Ini. Nanti ikutin ya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Tapi kalau saya juga nyanyi, jadi bukan Ibu doang gitu. Ya, ding ding ding. Dong dong dong. Deng deng deng. Semangat. Gitu ya. Oke, nanti Kak instruksinya. Ngerti? Oke, baik. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Deng deng deng. Semangat. Kayaknya kurang kompak deh. Sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Deng deng deng. Semangat. Gimana? Udah semangat belum belajarnya? Udah. Oke, hari ini Ibu akan ngajar menggunakan tema. Ya, silakan duduk dulu. Menggunakan tema namanya audio visual. Jadi kita belajar sambil nonton gitu ya. Nah, Ibu mau nanya dulu nih. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Coba rukun Islam yang pertama. Aura apa? Bentar. Ibu tunjuk dulu. Aura mana Aura? Apa rukun Islam yang pertama? Ada. Bunyinya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, rukun Islam yang kedua. Echa. Mana Echa? Apa Echa? Salat ada berapa? Ada 5. Salat apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh kerjanya jam berapa? Jam 5, bukan jam 7 kan? Iya, kalau jam 7 namanya salat apa? Salat duha ya. Terus rukun Islam yang ketiga, Lulu. Zakat. Oke, zakat itu diberikan kepada orang yang mampu atau yang puasa atau zakat? Puasa apa biasanya? Puasa. Kalau misalkan orang itu sakit boleh puasa nggak? Boleh nggak puasa? Kalau sakitnya parah ya, berarti nanti dikodok lagi puasanya. Terus rukun Islam yang keempat, Aulia. Apa Aulia? Yang keempat itu Aulia.
Keempat apa? Zakat. Zakat itu diberikannya tuh untuk orang yang mampu atau yang tidak mampu? Orang yang tidak mampu. Terus yang terakhir tadi apa? Hari bagi yang mampu. Oke baik, berarti semuanya udah ngerti ya? Udah paham, udah pintar. Kita lanjut pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajarannya judulnya terkait tentang tema sholat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi sholat, ini kan semuanya ada 20 orang nih. Ibu pengen semuanya bagi kelompok dulu, dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang. Coba silakan berhitung dari sini, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, jadi sampai 5 gitu. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ingat belum sama nomor yang disebut tadi? Masing-masing. Silakan yang angka 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5. Gitu. Ayo. Bikin kelompok 1 sini deh. 1. Kelompoknya ini ya, bikin lingkaran. Jadi kursinya dipindahin aja, bikin lingkaran gitu. Ayo, 1, 2, terserah ya punya. Kalau bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ngerti kan? Yang angka 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 5. Oke, udah membentuk kelompok belum? Belum. Ayo, cepat yuk. 1, 2. Salah nih. 4 kelompok bukan 5 kelompok. Ini kelompok 5 mana? Kelompok 5. Oke, pindah 1, 1, 1, 1. 4 kelompok. Pindah. Yang ini ke sini, itu ke situ, ini. 4 kelompok. Maaf ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ini kan Ibu udah bagi menjadi 4 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok itu dapat 1 kertas. Isinya adalah, pokoknya silakan simak videonya baik-baik. Nanti di kertas ini ditulisnya yang dari hasil video tersebut. Gitu. Oke, paham? Nah, setelah misalkan Ibu udah ngasih kertasnya kalau masing-masing kan ditulis nih, disimpulin apa yang kalian lihat, apa yang kalian perhatiin di video, kalian tulis. Tergantung judulnya masing-masing, jadi setiap kelompok itu judulnya beda-beda. Habis itu ada presentasi, atau presentasi. Nah, jadi setiap kelompok itu presentasi ke depan. Kan ada 5 orang nih, 5-5-nya ke depan. Dibacain hasil diskusinya apa. Ngerti? Ngerti nggak? Ngerti ya. Oke, baik. Kita mulai. Silakan diperhatikan videonya. Untuk itu, bagi umat Islam, sholat itu hukumnya wajib. Rukun Islam itu 2 setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sudahkah kamu melakukan sholat dengan benar? Ayo, sekarang kita belajar bab tentang sholat. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah rangkaian ibadah yang tersusun dari beberapa
pengertian sholat. Jadi sholat itu secara bahasa Arab adalah doa, sedangkan secara istilahnya rangkaian ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Maksudnya secara istilah itu kan kalau kita sholat itu kan ada bacaan-bacaannya ya, dari mulai takbiratul ihram sampai tahiyat akhir itu semuanya ada bacaannya atau doanya. Jadi itu yang maksud dari pengertian secara istilah. Next. Sholat hukumnya fardu ain. Sholat fardu harus kita kerjakan walau dalam keadaan apapun. Jika sedang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, kita dapat melaksanakannya sambil duduk. Jika duduk tidak mampu, kita bisa melaksanakan sambil berbaring. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada hari kiamat, sholat merupakan amalan yang pertama kali Aku mau jelasin yang ini. Sering nggak dengar ayat tentang ini? Enggak. Udah ada yang hafal? Kayaknya mungkin yang paling sering didengar yang inna sholat tatana alil fahsya'i wal munkar ya. Sering nggak dengar ayat yang itu? Oke, kalau teman-teman di sini semua ada yang tahu nggak selain ini ayat tentang sholat? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Banyak ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-shabri was-shalah. Tahu itu surah apa? Apa? Innallaha ma'as-shabirin. Itu juga kan tentang sholat tuh. Wahai orang-orang yang beriman, bawalah sesuatu kalau jika ada masalah bawalah dengan sholat dan sabar. Itu surah apa? Al-Baqarah ayat 100 berapa? 153 ya. Jadi kalau di sini contohnya kan ada surah Al-Ankabut ayat 45. Ini ingat-ingat ya, nanti ayatnya ingat-ingat. Oke, lanjut. Pada hari kiamat, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Demikian materi kita tentang pengertian sholat. Sampai jumpa di materi edisi sholat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini cuplikan video yang pertama. Jadi ada 3 video ya. Video yang kedua oke. Iklan dulu ya. Kita menghemat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan dan bacaan sholat itu masuk ke apa di sholat? Rukun atau syarat? Salah. Rukun. Jadi gerakan dalam sholat biasanya dinamakan rukun sholat. Kalau syarat sholat, nah. Kalau misalkan cara sholat itu kan contohnya misalkan bagi orang yang mampu, misalnya kayak dia nggak sakit atau dia balik dan berakal, suci daripada hadas kecil dan hadas besar, itu adalah syarat. Tapi kalau rukun itu adalah gerakannya. Nah itu silakan tonton. Adik-adik, sebagai seorang muslim, sholat merupakan suatu kewajiban. Sholat juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Sejak dini, anak-anak sudah harus diajarkan untuk mengerjakan sholat.
kerjakan. Coba bareng-bareng. Niat sholat zuhur yang makmum. Oke. Wahid isnani salasa. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Oke, sekarang bacaan takbiratul ihram. Coba, yuk bareng-bareng. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke, cukup segitu aja. Terus yang keempat. Walhamdulillahi Ya, cepat. mamamati Nah, setelah membaca Iftitah kita baca surah apa? Al-Fatihah. Ya, tentu semua sudah hafal ya surah Al-Fatihah. Oke, biasanya surah Al-Fatihah baca apa? Surah pendek. Surah pendek yang paling kalian sering baca surah apa? Al-Ikhlas kan? Iya. Padahal hafalannya udah banyak ya? Iya. Udah hafal, ada yang udah 5 juz di sini? Udah. 1 sampai 5 udah ada yang hafal? Udah kan? Apa namanya? Ini namanya nih. Udah kan, udah lebih kan? Nah, kalau bisa sholat itu nggak harus terikul terus ayatnya. Kalau misalkan kita udah hafal Quran nih, misalnya di 1, di 2, bawalah sampai sekali surah Al-Baqarah, Al-Imran, atau An-Nisa. Yang nggak harus 1 surah. Kalau Al-Baqarah 1 surah kan pingsan tuh. Soalnya kan 3 juz ya, 2 juz setengah, 2 juz setengah. Jadi ya baca misalnya 1 halaman, misalnya 1 rakaatnya itu baca setengah halaman, bawahnya lagi rakaat kedua setengah halaman yang bawah. Atau misalnya ya Allah tuh panjang banget misalnya gitu. Boleh 1 ayat. Misalnya ayatnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu boleh enggak apa-apa. Yang penting ayat Al-Qur'an, jangan ayat cinta ya. Kalian baca ayat cinta gitu. Surah Al-Fatihah. Habis itu yang keempat udah baca surah pendek, kita ngapain? Ruku. Gimana bunyi ruku? Coba. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, sekali aja. Aduh, dirama banget. Habis ruku apa? Tidak. Masa langsung sujud? Oke, kita gimana sih bunyinya? Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Habis ini kita apa? Sujud. Sujud. Coba bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oke, sekali aja. Habis sujud apa? Ayo apa? Bacanya gimana? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oke, kita berarti ini udah pada pindah semua ya. Terus habis biasanya duduk di antara 2 sujud, yang terakhir apa? Yang terakhir tahiyat. Dari awal kan sampai mana bacanya? Sampai sampai salawat. Kalau terakhir sampai hadis. Coba ibu mau dengar kalian baca tahiyat. Biasanya banyak yang lupa-lupa nih bacaan tahiyat ya. Atau dites aja nih. Ya mesti ya. Udah ada bareng-bareng aja ya. Oke, bunyi tahiyat bareng-bareng. Wahid, isnani, salasa. At-tahiyatu
Berarti semuanya udah bisa bacaan sholat. Sudah diajarnya dari kecil kan? Ya. Nah, semua bacaan sholat itu adalah doa nggak? Ya. Makanya setiap kita sholat, setiap gerakannya maupun bacaannya itu wajib dihafal. Terus wajib bacanya direnungin karena itu adalah doa semuanya doa. Bagus artinya. Itu. Oke, lanjut kita video yang ketiga. Nah, ini yang seru nih. Nggak sih, seru biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Beginilah nasib seorang muslim yang berani meninggalkan ibadah sholat. silakan didengar baik-baik ya. Meninggalkan sholat, ia akan mendapatkan 15 siksa. A. Baik di dunia, saat mati, saat di alam kubur, dan saat di akhirat. Ketika tarikus sholat atau orang yang meninggalkan ibadah sholat mati, maka ia akan mendapatkan azab kubur yang sangat pedih. Orang itu akan diazab oleh ular besar yang bernama Asyuja al-Aqra. Coba, apa nama ularnya? Asyuja al-Aqra. Ini hukuman untuk orang apa? Yang meninggalkan sholat. Sholat. Ringan. Berikut 15 siksaan yang dijelaskan dalam kitab Aisyah Al-Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Baribari bab Fadhil Sholatil Maktubat. Orang yang berani meninggalkan sholat, maka dia akan menerima 6 jenis siksaan selama hidup di dunia. Sisaan yang pertama, umurnya tidak berkah. Sisaan yang kedua, tanda kesolehan menghilang dari wajahnya. Sisaan yang ketiga, amal baiknya tidak mendatangkan pahala. Sisaan yang keempat, doanya tidak dikabulkan. Sisaan yang kelima, dia tak memperoleh bagian doa para orang soleh. Dan sisaan yang keenam, dia akan banyak dibenci orang-orang. Tidak hanya siksaan dunia, orang yang berani meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan saat kematiannya. Siksaan yang pertama, ia akan mati dalam keadaan dihina. Siksaan yang kedua, ia akan mati dalam keadaan kelaparan. Dan siksaan yang ketiga, ia akan mati dalam keadaan kehausan. Menyedihkannya lagi, rasa haus saat kematian itu begitu dahsyat. Andaikan orang yang meninggal itu minum air lautan pun, tentu tak akan bisa menghilangkan rasa haus saat kematian itu. Alhamdulillah tadi. Kemudian saat dalam kubur, orang yang meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan lagi ketika sudah ada di alam kubur. Siksaan yang pertama, kuburannya akan menyempit. Ia akan menerima himpitan kubur yang dahsyat hingga menyebabkan tulang-tulang musuhnya remuk saling bersimpangan. Tidak hanya itu, sisaan yang kedua ini bikin merinding, di mana ruang kubur orang yang meninggalkan sholat akan di dalam api membara. Mayat ini akan hidup di dalam kubur bersama api-api panas yang menyakitkan. Selama di alam kubur, orang yang semasa hidup meninggalkan sholat juga akan menerima siksaan yang ketiga, yaitu orang itu akan menjumpai ular besar yang bernama Asyuja al-Aqra. Ular besar ini adalah ular yang diutus Allah SWT untuk mengazab orang yang semasa hidup berani meninggalkan sholat. Ular ganas ini tidak belas kasihan dalam menerkam orang-orang yang telah mendurhakai Allah SWT. Azab ini adalah sebagai balasan terhadap orang-orang yang menyepelekan kewajiban sholat di waktu. Selanjutnya, setelah dibangkitkan dari kubur, orang yang berani meninggalkan sholat juga akan mendapatkan 3 siksaan lagi. Siksaan yang pertama, ia akan mengalami hisab yang begitu berat. Siksaan yang kedua, ia akan dibenci oleh Allah SWT. Kemudian siksaan yang terakhir yang tidak kalah dahsyatnya adalah ia akan dimasukkan ke dalam kobaran api-api neraka. Orang yang meninggalkan sholat semasa di dunia, ia akan diazab neraka dengan azab pedih bersama para ahli maksiat lainnya. Alhamdulillah. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kewajiban sholat itu jelas dan difirmankan Allah. Sholat itu tidak boleh ngawur karena ada ketentuan seperti syarat dan hukumnya. Ada beberapa dosa yang didapat orang-orang yang berani meninggalkan kewajiban sholat fardu. Apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat subuh, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun lamanya. Coba bayangkan saja, satu hari di akhirat itu sama saja dengan 1000 tahun di dunia. Jadi apabila 60 tahun di akhirat, maka samanya dengan 60.000 tahun di dunia. Betapa menakutkannya azab neraka itu. Tentu panasnya api neraka lebih panas daripada api di bumi. Selanjutnya, apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat zuhur, maka dosanya seperti orang yang menghabisi nyawa seekor orang muslim. Dan apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat asar, maka dosanya seperti halnya dosa orang yang menghancurkan Ka'bah. Dan apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat maghrib, maka dosanya seperti orang berzina dengan orang tua sendiri. Dan apabila ada orang yang berani meninggalkan sholat Isya, maka Allah tak ridho ia tinggal di bumi, dan segala yang dikerjakan dan digunakan adalah sebuah dosa. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaj ala Madhab Imam Syafi'i dijelaskan tentang status hukum tariku sholat atau orang yang meninggalkan sholat. Tariku sholat imma yakuna qad kasrat wa tahawwana atau tarakaha jadidan atau istighfar biha. Amma man tarakaha jahidan li wujubiha atau mustarjilan biha fa innahu yakfuru biha wa yartaddu 'ala al-islam fa yajibu 'ala al-hakim an yaqulu bit-tawbah fa in taba wa qama sholat fadha wa illa qutila 'ala annahu murtad wa la yajuzu ghusluhu wa la takfiruhu wa la sholatu 'alaihi kama la yajuzu dafnuhu fi maqabir al-muslim li'annahu laysa minhum. Yang artinya, orang yang meninggalkan sholat ada kalanya karena ia malas dan berleha-leha, ada kalanya karena ia membangkang dan menyepelekan. Orang yang meninggalkan sholat karena membangkang tentang kewajiban sholat atau menyepelekannya, maka ia dihukumi kafir dan keluar dari Islam. Dalam hal ini, hakim wajib memerintahkan untuk tobat. Jika ia tobat dan meninggalkan sholat, maka masalahnya selesai. Jika tidak, maka ia dihukum qutila dengan alasan murtad. Dan tidak boleh dimandikan, dikafani, disolati, dan tidak boleh juga dikuburkan di kuburan muslim karena ia tidak lagi muslim. Wa amma in taraka kasman wa huwa ya'taqidu wujuba fa innahu yagliqu min qawli hakim bi qawliha wa tawba an masyiatillah fa in lam yadhhab ila qawliha wajaba qaslahu hadda ya'tabiru musliman. Sementara orang yang meninggalkan sholat karena malas, namun ia tetap meyakini akan kewajiban sholat, maka hakim wajib menyuruhnya untuk mengqadha sholat dan bertobat. Jika ia tetap enggak, maka ia dihukum qatl sebagai futuhat. Namun statusnya masih tetap muslim. Semoga bisa ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita agar tidak gegabah meninggalkan ibadah sholat fardu. Amin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Oke, gimana? Ngerti nggak sama itunya, videonya? Ngerti? Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, sekarang setiap kelompok satu orang ke depan, satu untuk ambil kertas pilihan, pilih. Ya, satu orang satu, cepat yuk. Terserah yang mana? Kalau mau nanya kelompok satu mana ada kelompok satu? Oh sini ya, pas banget dua. Bukan kelompok dua yang di kertas, kelompok dua. Ya, kelompok tiga, kelompok empat. Oke, tadi kan kita udah nonton nih videonya dari awal sampai akhir. Silakan kalian berlima setiap kelompok diskusi terkait video yang sudah kalian tonton. Ya ditulis ya. Sudah selesai nulis, silakan maju ke depan presentasi. Yuk. Ingat kan masih? Kalau misalkan ada yang keinget, ada yang lupa boleh nanya sama Ibu ya. Tanya aja.
Ya. Lagu Nasyid Wedding ya, tahu kan yang baru? Oh nggak tahu ya kalau itu nggak tahu. Oh iya nanti tunggu ada selesai dulu ya. Ya silakan nanti. 12 menit udah selesai. Ngerti nggak? Itu apa? Jadi Al-Quran kan ada banyak tuh, yang itu ada dua ayat satu ya, doang itu. Terus di video yang lain juga ada kan seperti isinya, yang lapang dan hafal. Jadi tulis saja ayatnya, sama kamu ya. Ya, misalnya ayatnya apa, terus surahnya apa, ayatnya berapa. Tapi kalau ayatnya itu apa? Surah sama ayatnya. Ini apa? Banyak kan tadi? Masih ingat nggak? Masa? Masih ingat ularnya doang? Ini nama apa ini? Oh, rukun sholat. Ingat nggak? Rukun apa mereka sholat? Semuanya ya? Ditulis. Ya 5. Nggak ada suaranya sih diskusi. Doa habis azan jangan lupa. Kalau kelompok udah ada yang selesai, boleh nanti langsung maju ya. Kelompok berapa aja boleh random. Nggak apa-apa nggak harus ini. Ini lagu baru nih. Berarti nasi. Baru sedikit kuning. Nah, sedikit kuning ya. Udah, berapa ya? Jangan nonton, diskusi ya. Ini cuma pengiring aja. Yang lagi viral di Yang
Hmm. Udah ada yang selesai belum? Ya, kelompok berapa itu? 2 ya? Oke, sekarang maju. Yuk ke depan. Bacanya boleh gantian, boleh sendiri juga apa. Harus maju yuk, ke depan yuk. Ibu mau lihat hasil dari kesimpulannya. Baik, lihat dari belakang ya. Sebelum menyampaikan materi, Ibu maunya kalian perkenalan dulu. Namanya dari kelompok berapa gitu ya. Dari kelompok asli yang tadi yang pertama. Bukan yang di situ, kelompok yang pertama. Ya. Ayo, lanjut kelompok. Itu ya, silang ya? Bapak bisa aja. Yang sekarang nggak silang. Nah, udah oke. Ya, Bapak gitu. Oke. Udah, Ca. Ayo mulai. Salam-salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin akan mempresentasikan hasil diskusi kami berjudul. Oke, baik, silakan. Kemudian takbiratul ihram, al-fatihah dan surat pendek. Yang keempat, rukuk, iktidal, dan sujud. Sujud di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir dan salam. Ada yang ingin bertanya? Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, baik. Ada yang selesai lagi? Bagus ya. Lengkap. Jadi apa yang diserapnya itu semuanya sesuai dengan video. Nah, kayak gitu. Itu berusaha kalau kayak gitu ya. Semuanya full. Isinya benar semua. Udah ada yang punya lagi nggak? Kelompok berapa nih yang udah selesai? Oke, silakan kelompok 1 ya. 1 dapat kertas, kelompok 1 juga. Oke, silakan ayo. Jangan lupa salam, perkenalan, baru materi. Ada orang gitu ya. Jangan jadi ada kabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izinkan perkenalkan kami untuk mempresentasikan pengertian sholat. Hukum sholat wajib. Pengertian sholat dari bahasa Arab adalah doa. Ya. Menurut istilah syarat sholat yaitu rangkaian ibadah yang disusun dari beberapa perkataan dan beribadah. Sholat hukumnya fardu ain. Ya, benar. Jika tidak sanggup sholat sendiri, maka
diwajibkan. Sungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, lanjut. Udah ya? Oke, betul. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Oke. Silakan kelompok siapa ini? Mau lagi? Dua kelompok lagi. Ini ya? Oke, silakan. Kelompok 3. Bagus ya. Semuanya tuh kayaknya masuk deh ke otak kalian. Videonya sampai ayat-ayatnya ini masih ingat tapi lupa ya ayatnya apa ya? Gak apa-apa, yang penting tahu soal apa. Ya, buka dulu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Ini menyampaikan kelompok 3. Kelompok yang asli tadi. Ini menyampaikan hasil presentasi dari kami. Judul siksaan orang yang meninggalkan sholat. Bagi orang yang meninggalkan sholat, Allah akan memberi siksa dan azab yang sangat pedih. Yang pertama, sholat subuh. Orang yang meninggalkan sholat subuh, mereka akan ditempatkan di neraka jahanam. Kedua, sholat zuhur. Orang yang meninggalkan sholat zuhur dosanya seperti membunuh manusia. 3. Sholat asar. Orang yang meninggalkan sholat asar dosanya seperti menghancurkan Ka'bah. Sholat maghrib. Orang yang meninggalkan sholat maghrib dosanya seperti berzina dengan ayahnya sendiri. Sholat isya. Orang yang meninggalkan sholat isya nanti akan bertemu dengan ular yang bisanya sangat dahsyat. Ular tersebut bernama Suja al-Akbar. Jadi janganlah kita tinggalkan sholat agar tidak mendapatkan azab dan siksaan yang pedih dari Allah. Keren, tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke, silakan tutup. Ini dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kelompok terakhir. Yuk. Nih. Tawa ya panas banget. Bisa dibuka nggak sih? Apa nggak boleh ya? Nggak boleh dibuka ya? Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan terkait materi ayat Al-Quran tentang sholat. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tentang sholat dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.